Hello. Gagal ginjal. Halo, ibumu, Ibu Liu Guifan, terdiagnosis gagal ginjal, dan kondisinya parah. Hanya saja, waktu yang tersisa, masih perlu menunggu 2 hasil pemeriksaan, lainnya keluar, baru bisa dinilai secara komprehensif. Bagaimana bisa begini? Ibuku baru berusia 50 tahun. Dokter, kumohon selamatkan dia. Saat ini kondisinya hanya bisa ditangani dengan transplantasi ginjal, hanya saja, donor ginjal perlu antre. Selain itu, juga perlu biaya operasi 800 juta rupiah. Uang bukan masalah. Aku akan cari cara. Dr. Zhao, tolong bantu aku mendaftar antrean. Ajukan permohonan. Baik, akan kucoba atur. Tapi sebagai keluarga pasien, kau juga harus bersiap secara mental. Jika ada perkembangan, aku akan segera memberitahumu. Aku akan segera usahakan 80 juta itu. Baik. Bibi Lu, Burek, Guruku, ya. APA, Wei Zhaodi kena penyakit ginjal. Butuh biaya operasi. 800 juta. Benar sekali, dia minta izin keluar. Sepertinya, pergi meminjam uang. Dasar sialan. Mau pinjam uang di mana sebanyak itu? Dia Mary. Masih mau tinggalkan segudang utang untukku? Aku harus cepat sembunyikan buku tabungan. Bu, beneran? Kakakku kena penyakit mematikan? Itu 800.000. Mana ada uang sebanyak itu di keluarga kita? Iya sih. Bu, buku tabunganmu masih ada, kan? Kakakmu itu, uang yang dia bawa pulang beberapa tahun ini, semua aku tabung. Sama kartu gajinya. Semua di sini. Bu, kakak pasti akan cari cara buat ambil uangnya kembali. Gimana kalau uang ini, aku yang simpan dulu untuk ibu? Boleh juga. NAK, kamu kan anak kandung ibu. Di hati ibu cuma ada kamu. Kamu harus simpan baik-baik. Jangan sampai diambil lagi sama anak angkat itu. Bawa pergi. Masa tua ibu. Semua bergantung padamu. Ibu nggak akan. Kasih sini. Aduh, Bu, kok sembunyinya dalam banget sih? Ini, puluh, ratus, ribu, 10.000. Ini buat bayar DP, terus beli mobil. Ini masih sisa puluhan ribu lagi. Uang ini bukan. Aduh, buku tabungan ini, isinya ratusan ribu. Kita harus cepat pindahkan semua uang di kartunya. Sekarang juga. Dia kan kena penyakit mematikan. Orang yang mau mati, jangan sampai dia habis-habisin uangnya. Iya. Ambil sedikit juga antum. Zayadai ya, bukannya kamu sedang kerja? Kok tiba-tiba pulang? Bu, saldo di kartu gajiku, kok habis semua? Ada apa ini? Memangnya kenapa? Uang yang disimpan di sini, aku nggak boleh pakai? Bu, bukan itu maksudku. Tapi aku sekarang benar-benar butuh uang itu. Dulu kamu kan bersumpah, mau cari uang buat menghidupi ibu. Baru pakai uangmu sedikit, udah nggak rela? Sia-sia saja aku membesarkanmu. Bu, tentu saja aku akan menghidupi ibu. Tapi sekarang aku butuh uangnya. Sudahlah. Kak, kamu cuma koki di dapur. Bisa ada urusan mendesak apa? Uangmu itu. Ibu pakai buat beli rumah buat aku. Nggak bisa dikembalikan. Yesus, rumah kira bisa beli kapan saja. Aku sekarang butuh uangnya. Transfer uangnya ke aku. Kakak, ini MAH, kamu memaksa orang. Sih, kontrak pembelian rumah sudah kami tanda tangani. Kalau sekarang dibatalkan, harus bayar denda 15%. Uangnya, kamu yang bayar? Kenapa sekarang beli rumah? Sudah cukup, aku juga mau tanya, kenapa memilih waktu ini untuk berobat? Bu, Ibu sudah tahu? Betul, aku memang sudah tahu.
Terus terang saja, aku tidak mungkin mengeluarkan uang sebanyak itu buat biaya pengobatanmu. Iya, Kak, ini kan gagal ginjal. Sampai sembuh pun kamu jadi orang cacat. Bukannya itu sama saja membuang uang? Kamu tidak sama saja membuang uang ini, bagai membuangnya ke air? Lihatlah omonganmu sendiri. Itu omongan apa? Kamu juga tidak berpikir. Dari kecil sampai besar. Siapa yang membesarkanmu? Kamu memukulku? Kakak, bukan aku yang bilang. Ibu melahirkan Yaozu terlambat. Kamu membesarkan Yaozu? Bukankah itu seharusnya? Peribahasa mengatakan, kakak perempuan seperti ibu. Benar, membesarkanmu sampai sebesar ini. Kamu harus bersyukur. Masih berani kembali minta uang? Soal hidup, tua, sakit, mati itu, sudah takdir. Mati ya mati. Jangan sia-siakan uang. Ibu, apa yang kamu bicarakan? Sakit ya harus diobati. Tenang saja, berapapun yang aku hasilkan sebelumnya, aku akan dapatkan 2 kali lipat lagi. Hasilnya, keluarga kita, bersama dengan damai. Bukankah itu lebih penting? Pokoknya, uangnya hilang. Uang ini sudah untuk beli rumah adikmu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan biarkan adikmu tidak punya rumah, kehilangan istri. Baik. Kalau begitu, jual saja rumahnya. Seharusnya ada 500.000. Sisanya akan kucari cara. Rumah ini semuanya milik adikmu. Dengan apa hakmu menjualnya? Jika kamu berani jual rumah, aku akan bertarung mati-matian denganmu. Ibu, sekarang uang yang penting, atau nyawa yang penting? Rumah ini kan untukmu, jangan biarkan dia menjualnya. Jack, kamu ikuti saja alaminya. Terima ini, aku mohon padamu. Ini kan gagal ginjal. Bahkan jika kamu bangkrut, diobati untuk selamat. Pada akhirnya juga, hidup menderita dengan selang. Aku lihat saja sakit hati. Tidak yakin. Aku sudah tanya dokter. Asal ganti ginjal. Sama seperti orang normal. Tidak ada bedanya. Setidaknya masih bisa hidup puluhan tahun. Masih harus ganti ginjal? Ginjal siapa yang mau kamu ganti? Masih antri nunggu donor ginjal. Kalau benar-benar nggak dapat, ya terpaksa. Lihat aku ngapain? Aku kan tulang punggung keluarga. Aku nggak mau nyumbang ginjal. Kalau ginjalku diambil. Ini, gimana mau kerja? Maksudku, kakak, aku mau ngomong yang adil. Yaozu kan laki-laki. Bisa meneruskan keturunan. Lebih berharga. Kalau ginjalnya hilang, bukannya jadi orang cacat? Nyawa kita perempuan nggak berharga. Artinya surga nggak ngizinin kita hidup. Jangan maksain diri. Dia orang yang malas dan doyan makan. Ngapain disebut tulang punggung? Soal transplantasi ginjal ini, aku juga nggak ngandalin kalian. Kalian berdua keluar sekarang. Uangnya, aku sendiri yang atur jual rumah. Jack, rumahnya nggak boleh dijual. Minggir. Kasih. Kakak, rumahnya nggak boleh dijual. Lupakan saja niatmu itu. Ibu juga setuju dengan pendapat mereka? Zayadai, jangan salahin ibu tega. Masa iya karena satu orang sakit, seluruh keluarga ikut sengsara? Kak, kamu pergi saja. Masa kamu masih mau? Cari gara-gara di sini? Pergilah, Jack. Hello, boss. Wei Washuan, izin 2 jam yang kamu minta. Sudah lewat lama. Kok belum kembali? Ada orang penting nunggu makan. Mau suruh aku yang masak? Aku langsung balik. Bu. Aku bicara jujur dari awal, ya. Kalau rumah ini dijual kakak perempuan itu, aku dan Yaozu tidak bisa hidup lagi. Menantuku yang baik, tenang saja. Semua yang ada di rumah ini, milik Yezu. Kalau bukan karena dukun waktu itu, bilang dia punya saudara kandung di takdirnya. Kalau mengadopsi anak bisa punya anak laki-laki,
Mana mungkin aku mengadopsi dia, si kecil yang manis ini. Terus sekarang gimana? Ini suratan takdir, lihat anakku sukses, mau mengambilnya kembali. Ini sudah takdirnya, bukan salah orang lain. Besok, aku pergi ke kantor notaris. Putus hubungan ibu anak dengannya. Jangan, Bu. Jangan putu hubungan ibu anak. Rumah ini kan miliknya. Kalau kita putus hubungan ibu anak, rumahnya jadi tidak bisa diambil. Kan? Kalau gitu kita ulur-ulur waktu sampai dia mati. Baru kita warisi. Oh iya, kalian ingat nggak? Pak San yang pincang di kompleks sebelah? Maksudmu yang pakai tongkat itu? Kayaknya aku dengar, dia mau bayar 200 juta. Cari istri yang nemenin dia. Menurut kalian, kalau kakakku kita jual ke dia, apa kita bisa dapat untung lagi? Kamu memang pintar. Biar dia sebelum mati. Bisa hasilin uang banyak buat kita. Bu. Kalian datang? Kak, waktu itu aku juga seperti kesurupan. Setelah kamu pergi, aku sangat ketakutan. Aku tidak seharusnya memukulmu. Jadi kami sengaja memesan ruangan di sini. Hanya ingin meminta maaf padamu. Makan bersama juga baik. Bayar mereka membijak ibu. Pergi berobat ke rumah sakit. Baiklah. Kak, ayo pergi. Pergi. Kak, duduk. Siapa dia? Aku perkenalkannya, yang ini adalah Tuan San, dari kompleks sebelah. Lao San, ini adalah putri sulungku, Wei Zayadai. Bagus, bagus. Pinggul besar bisa melahirkan anak laki-laki. Aku sudah tidak dipanggil Wei Saodi lagi. Aku sudah ganti nama sendiri. Menjadi Wei Wushuang. Anak ini sudah besar, tidak mau dipanggil nama kecilnya. Tidak mau dipanggil, sudah dipanggil lebih dari 20 tahun. Harusnya sekarang, Melawangku. Jadi kalian, menipuku hari ini, untuk mencarikan jodoh? Atau dengan si pincang ini? Kamu. Liu Guifan, apa maksudnya dia? Kakak, kata-katamu tidak sopan. Paman San ini pengusaha yang baik. Waktu muda juga, pemuda tampan di desa-desa. Banyak yang ingin menjodohkannya. Sudahlah, kau pikir aku tidak tahu? Kakinya ini, kan karena dulu main gatal. Daripada orang. Kamu kurang ajar. Kamu tidak setuju. Ngapain kamu kesini? Aku tentu saja untuk membawamu ke rumah sakit. Pergi ke rumah sakit untuk melihatmu pura-pura menderita? Jangan mimpi, kau mati besok pun. Aku tidak akan melihatmu lagi. Tidak akan mengeluarkan sepeser pun untuk mengobatimu. Apa maksudnya, Liu Guifan? Anak perempuan kalian ini sakit. Kalian ingin membebankan masalah ini padaku, benar kan? Kamu benar-benar menganggapku Sun Kezi, mudah ditindas ya? Salah paham, Pak Sun. Dia hanya flu biasa. Aku percaya setan, keluarga Wei kalian, tidak ada satupun orang baik. Pas mon son. Cepat katakan kamu tidak sakit. Aku memang tidak sakit. Lihatlah, anak perempuan ini. Hanya karena terlalu lama di luar jadi liar. Tidak mau menikah. Pura-pura, pura-pura. Ibu. Aku tidak sakit. Yang sakit adalah kamu. Hamil. Berani sekali. Kamu masih mengutukku? Aku peduli dengan urusan pernikahanmu. Aku salah peduli? Sudah kukatakan, gadis kecil ini bicara, suaranya kuat, sama sekali tidak seperti orang sakit. Nanti kamu tinggal di rumah, beri aku anak laki-laki. Setidaknya. Harus melahirkan 3 anak laki-laki gemuk. Pergi. Jangan sentuh aku. Ini belum urus surat nikah, sudah segitu buru-burunya. Pergi. Aku tidak setuju. Bagaimana? Kalian masih mau memaksaku menikah? Apa maksudnya memaksa menikah? Perintah orang tua, kata perantara. Uang mahar 200.000 sudah kuterima. Tidak mau menikah pun harus menikah. 200.000. 200.000 dan kamu menjualku? Apakah aku benar-benar anak kandungmu? Sampai saat ini, aku akan bicara terus terang. Benar, kamu bukan anak kandungku.
Kamu pasti lahir dari celah batu, baru bisa jadi orang yang tidak punya hati dan perasaan terhadap kami. Sudah membesarkanmu lebih dari 20 tahun. Bahkan tidak lebih baik daripada membesarkan seeker sapi. Masih menyuruhku ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan apa? Kamu tidak mungkin ingin menyuruh nenek tua yang sudah setengah masuk tanah ini ke rumah sakit untuk melakukan tes kecocokan transplantasi ginjal denganmu, kan? Membesarkan sapi juga perlu diberi pakan khusus. Apa yang aku dapatkan? Untuk membiayai sekolahnya, aku menggerbangkan rencana masak sekolah unggulan. Untuk uang muka pernikahan dia yang kurang 100.000, aku bekerja keras lembur sampai masuk rumah sakit karena pendarahan lambung. Semua penghasilan aku serahkan. Pada akhirnya, aku bahkan tidak mendapat satu kata baik. Tunggu, transplantasi ginjal apa? Dia bukan hanya flu ringan? Kamu pikir kalau memang hanya flu ringan, mereka akan rela memberikan mesin pencetak uang ini kepada kamu? Bapak Sun, Aku akan bicara jujur dengan Anda. Kakak, dia terkena penyakit ginjal. Tetapi setidaknya, dia masih bisa hidup 10 tahun, dan pasti tidak ada masalah. un tuc melahirkan anak, un tuc anda. Benar, kemampuan menghasilkan uang kakakku sangat kuat. Kalau bukan karena tidak bisa masuk makam keluarga jika tidak menikah, aku tidak akan rela mengizinkan dia menikah. Kamu tenang saja, karena aku sudah bilang akan menikahi dia. Aku tidak akan mudah membatalkan janji. Lepaskan aku, kamu orang jahat. Lepaskan. Wei, hasil pemeriksaan sudah keluar. Kalau tidak transplantasi ginjal dengan cepat dan tidak mengikuti perawatan dengan baik, hanya tinggal setengah bulan. Dr. Zhao, kamu tenang saja, aku sudah mengumpulkan uang. Bahkan kalau aku harus menjual semua barang, aku akan tetap berobat. Kamu mau berobat apa? Seorang gadis, masih mau menghabiskan uang untuk berobat? Kamu bahkan kalau mati sekarang, tidak layak aku meneteskan satu tetes air mata. Ternyata aku di hati kamu. Begitu tidak layak? Kalau tidak, saya hanya memberi beban kepada keluarga kami. Dr. Zhao, mohon kamu jelaskan, siapa yang terkena gagal ginjal? Siapa yang perlu transplantasi ginjal? Benar, kamu ulangi lagi. Siapa yang bahkan tidak bisa hidup setengah bulan? Masih di sini tanpa rasa malu, terus mengoceh. Orang itu adalah kamu. Mau bekerja sama dengan dokter untuk main sandiwara cengeng? Jangan mimpi. Keluarga tidak akan mengeluarkan Sepeser pun untuk mengobatimu. Awalnya kami masih berpikir, kau bisa memberikan kontribusi terakhir untuk keluarga ini, mencarikanmu tempat yang baik. Tak disangka, kau sama sekali tidak berterima kasih. Kalau begitu jangan salahkan kami. Kalau jadi berbalik kejam. Kak, Sebagai kepala koki, setelah didiagnosis gagal ginjal, sebaiknya jangan memaksakan diri masak lagi. Bagaimana kalau makananmu terkontaminasi bakteri? Nanti bisa-bisa ada yang mati keracunan. Siapa yang bertanggung jawab? Apa? Ini keterlaluan banget. Ini nggak menular, kan? Ini kan penipuan. Kembalikan uang kami. Wah, bagus. Jadi kalian sekeluarga main tipu sama aku di sini, ya? Aku nggak mau ikut-ikutan lagi. Reboot APA, ada apa ini? Dari penampilanmu, kau juga kepala koki, kan? Kok rekan kerjamu sakit? Kau nggak tahu? Masa sih, karyawan kami, setiap tahun ada pemeriksaan kesehatan. Baru saja selesai diperiksa. Iya, betul. Bakli, kau belum tahu. Ya? Kakakku juga baru ketahuan, menderita gagal ginjal. Kami semua ingin dia pulang istirahat, menjalani hari-harinya, dengan tenang di sisa waktunya. Tapi dia tidak mau. Gagal ginjal? Sherfu, Anda sakit seberat ini, kok bisa menyembunyikannya? Anda tidak memikirkan diri sendiri. Setidaknya Anda harus memikirkan para pelanggan, kan? Bos kalian mana? Kaliwer, Gani Rugi. Siapa yang berani? Piat Kerbiatan di wilayah Shanghai?
Apa yang terjadi? Kami juga mau tanya kamu. Berani-beraninya kamu membiarkan seorang koki yang sakit parah memasak untuk kami? Kalau ada masalah setelah makan, kamu yang tanggung jawab. Betul. Kami minta segera periksa kesehatan. Kalian yang bayar. Iya. Clear. Sakit parah. Orang sakit. Apa yang terjadi? Maaf, bos. Saya yang tidak menangani urusan keluarga dengan baik. Membiarkan mereka berbuat keributan di sini. Tapi saya bersumpah. Saya tidak sakit. Dan tubuh saya sangat sehat. Kakak, jangan egois. Camus. Lihatlah wajahmu ini. Lia Lagi. Beberapa hari lalu kamu tes. Sisa bekasnya masih ada. Meskipun kamu tidak peduli dengan nyawa mereka. Bisakah kamu peduli pada dirimu sendiri? Apa maksudnya tidak peduli dengan nyawa kami? Kamu sendiri yang sakit, masih mau balas dendam pada masyarakat? Kasih uang untuk periksa kesehatan. Kalau tidak, tangan saya tidak tahu berat ringan. Wei Wushang. Aku sudah memperlakukanmu dengan baik. Hati nuranimu dimakan anjing, kamu berani memperlakukan aku seperti ini? Pas. Kita sudah kenal 5 tahun. Masih tidak percaya padaku? Aduh, kakak. Kena gagal ginjal ini? Bukanlah ses yeux Tuyong. Memalukan. Kamu malah menyembunyikannya dari semua orang. Bukankah ini membuat hati semua orang dingin? Kamu adalah pembawa virus. Kamu harus memberi kami penjelasan. Benar, kasih penjelasan. Suara apa di luar? Kenapa berisik sekali? Restoran kecil memang seperti ini. Pak Sao, menurut saya, Anda seharusnya tidak perlu merendahkan diri. Datang ke tempat seperti ini, warung kecil ini, mana bisa menemukan talenta yang Anda butuhkan? Kamu tidak pernah dengar? Tempat kecil bisa menyimpan orang hebat. Seorang koki adalah jiwa restoran. Hanya dengan menemukan rasa yang sempurna, baru bisa mempermalukan orang-orang kolot itu. Kepenakan. Paman sudah bilang dari dulu. Masakan rumahan tidak mudah dijalankan. Lebih baik kamu tutup lebih awal. Kembalikan toko itu kepada keluarga Xiao. Buka hotel saja. Taruhan kita belum jatuh tempo. Saya tidak akan menyerah. Baiklah, kalau begitu saya tunggu dan lihat. 10 hari lagi. Bagaimana kamu bisa bangkit? Teksturnya kaya. Rasanya segar dan lezat. Ini dia rasa yang saya cari. Cari koki yang membuat hidangan ini untuk saya. Saya akan bayar harga tinggi. Rekrut dia untuk Xiao Huayan sebagai kepala koki. Wei Wushang, kamu menyembunyikan hasil pemeriksaan kesehatan dengan sengaja menyebarkan virus. Saya umumkan. Kamu dipecat. APA. Tidak hanya itu. Semua kerugian restoran hari ini harus kau tanggung sepenuhnya. Betul. Sherfu, kalau begitu semua bahan makanan hari ini sudah tidak bisa dipakai. Kau harus bertanggung jawab. Benar. Wang Ju benar. Setelah Wei Wushang pergi, kau akan menggantikannya menjadi koki utama restoran kami. Wang Zhu. Kau juga ikut ikutan. Memfit now? Kau pikir jadi koki utama? Simada ITU? Memangnya kenapa? Kau yang lulusan SMA saja bisa jadi koki. Masa aku lulusan terbaik, Exain Shifong, tidak bisa? Aku tahu latar belakang pendidikanmu tinggi. Tapi jadi koki utama jauh melebihi apa yang kau pelajari di sekolah. Bisa bicara lebih baik daripada menyanyi. Kau pikir aku percaya? Omong kosongmu, 3 tahun ini, kau selalu menekanku, tidak mengizinkanku lulus. Bukankah karena takut aku melampauimu dan merebut posisi koki utamamu? Kakak jangan egois seperti ini. Wang Zhu ini sudah terlatih secara profesional. Iya, Kak. Kakak kan sudah hampir tidak sanggup lagi. Masih mempertahankan posisi itu. Bukankah ini membuat Aci Wang Zhu jadi kesewa? Sudah. Tak perlu banyak bicara lagi dengannya. Jujur saja, aku sudah lama ingin menggantikanmu. Sejak kau jadi koki utama, semua barang dibeli yang termahal. Ini bukan amal. Laba semakin menipis, sekarang sampai sepeser pun tidak dapat. Tak kesangka kau seperti ini. Tapi dulu. Dulu adalah dulu, sekarang adalah sekarang.
Wang Zhu membantuku memperkenalkan robot masak tercanggih. Jangan kau. Bahkan kalian semua pasti akan tergantikan. Pak Sao. Koki utama restoran ini bernama Wei Wushuang. Dia mengalami masalah. APA? Kenapa? Nggak terima? Kompetisi Dewa Masak akan segera dimulai. Robot koki saya pasti bisa langsung tenar memimpin industri ini. Lebih bernilai daripada hasil. 2 tangan kalian. Baik. Kalau kamu sudah berpikir begitu, aku juga nggak perlu membantah. Berikan gajiku bulan ini, dan bonus yang dijanjikan bulan lalu. Aku langsung pergi. Mulai sekarang, kita berjalan di jalan masing-masing. Kamu menyembunyikan penyakit seriamu, lalu masak di tempatku. Masih minta gaji? Betul. Kami makan masakanmu. Siapa tahu kami jadi sakit. Tenang semua, aku yang tanggung jawab. Gajinya bulan ini akan diambil semua untuk subsidi pemeriksaan kesehatan kalian. Bos seperti kamu, memang bijaksana. Tentu saja, kalian bisa daftar dan ambil di depan. Tiu, semuanya, ikut aku ke sini. Ayo, silakan ke sini. Silakan. Biaya pemeriksaan mereka. Gajiku bulan ini cukup untuk menutupinya. Tapi bulan lalu, aku ikut kompetisi. Dewa Masak seprovinsi dan menang. Bonusnya harus kamu berikan. Wei Wushuan. Kenapa dulu aku nggak sadar kalau kamu bisa seberani ini? Kamu bisa menang hadiah. Itu berkat restoranku yang membentukmu. Aku nggak minta uang kursus darimu. Giliran minta bonus ke aku, kamu malah berani. Zhang Dehai. Aku nggak pernah minta apa-apa darimu. Tapi sekarang aku benar-benar dalam kesulitan. Tolong bantu aku sekali ini. Aku pasti akan membalas budimu nanti. Anda jangan bohong lagi. Anda kena gagal ginjal. Umur Anda nggak sampai setengah bulan lagi. Mau balas budi apa? Sama bos nanti? Setengah bulan? Yang sakit bukan aku. Tapi aku sekarang sangat butuh uang ini. Kamu butuh, aku juga butuh. Robot dapur yang aku impor dari luar negeri. Itu mahalnya segimana, kamu tahu nggak? Kamu si sakit-sakitan yang mau mati ini. Anggap saja ini buat tabungan amal, boleh nggak? Nggak boleh. Bonus 300.000 itu, kan kita sudah janji bagi 2. 300.000? Masak-masak bisa dapat uang sebanyak itu? Sebanyak itu, bos aja nggak pernah kasih. Baiklah, aku mengalah lagi. Kamu kasih aku 100.000 saja. Lagi pula dia kan memang mau mati. Kita mintain lebih banyak uang buat dia. C'est qu'Alian Bua quitta Tabung sans diri. Istri, omonganmu ada benarnya. YK. Uang kakakku, 1 sen pun gak boleh kurang. Camus. Cepat kasih ke dia. Wei Wushuan, apa yang terjadi? Kamu bawa seluruh keluarga datang untuk membuat masalah? Aku hanya ingin mengambil bonus yang seharusnya milikku. Bonus 300.000. Kamu tahu aku bayar pajak. Berapa banyak? Setelah bayar pajak, dikurangi lagi biaya sekolahmu selama ini. Lalu dikurangi lagi karena kamu berulah sampai sekarang. Seluruh restoran saya, omzet hari ini. Sisa apa lagi? Jangan banyak omong. Bonus ini seharusnya memang milik keluarga kami. Cepat keluarkan. Kalau tidak, restoranmu ini besok juga tidak bisa buka. Ya, itu memang milik kami. Jangan berpikir untuk mengelak. Ebio, kamu mau uang, pasti hanya ingin menghabiskannya sendiri. Begini, aku kasih kamu 10.000. Kamu bawa Wei Wushuang pergi, bagaimana? Bonus 300.000. Kamu hanya kasih saya 10.000? Bohong saja. Jangan terlalu serakah. Kalau aku kasih lebih, aku hanya bisa langsung kasih uang tunai ke Wei Wushuang. Dia akan gunakan untuk berobat, atau untuk makan dan minum. Tapi apapun, tidak akan sampai ke tanganmu. Kalau tidak mau, sudah. Tunggu. Aku mau 20.000. Kamu transfer langsung ke kartu gaji Wei Wushuang. Baik. Sepaket. Ibio. Kita tidak perlu dengan orang seperti ini. Banyak bicara. Kalau perlu, kita laporkan ke polisi. Wei Wushuan, ibumu sudah setuju dengan saya. Kasih kamu bonus 20.000. Mulai sekarang tidak ada hubungan lagi.
APA. Kokinya kena gagal ginjal. Nggak akan bertahan lama. Udah sama pemilik restoran ini, dipecat. Pak Sao. Gimana kalau kita juga udahan aja? Kok bisa gini? Gagal ginjal. Paling-paling cuma transplantasi ginjal. Keluargaku punya banyak duit buat obatin dia. Terus gimana? Ikut aku lihat koki kita ini. Kalau masakannya emang jago banget, biaya pengobatannya aku yang bayar. Bos. Orangnya mana? Kamu keterlaluan banget. Camel. Ibio. Jangan sampai dibohongin mereka. Kita bisa dapetin lebih banyak. Udah Xiaodi. Hidup itu harus bersyukur. Boss Zhang ITU. Udah kasih kamu 20.000. Jangan serakah terus. Aku serakah? Aku serakah buat siapa? Nggak lain buat. Udah deh. Camion-ville du tout quand tu m'as bu. Berobat buat diri sendiri? Jangan sok suci. Bisa nggak sih? Oak. 20.000. Udah masuk rekening. Oke. Makasih ya, Bos Zhang. Bos Zhang udah kasih duit, cepetan pergi. Kamu ini, malu-maluin di sini, cepat pergi. Kalau mau aku pergi juga boleh? Kamu kasih aku uang yang barusan. Kamu benar-benar tidak tahu diuntung. Aku sudah membesarkan kamu selama bertahun-tahun. Dulu kamu bilang, kalau sudah bekerja, semua uangnya akan diberikan ke aku. Aku hanya ambil 20.000 dari kamu. Kamu sudah tidak senang seperti ini. Harus di depan orang luar seperti ini. Bersikap kasar dengan aku, ya? Ibio. Aku mau uang ini untuk siapa? Uang hilang bisa dicari lagi. Tapi kalau orangnya hilang, kalau kamu hilang, Yaozu kami pasti akan membiayai aku. Diberikan ke kamu untuk melanjutkan hidup. Hanya untuk bertahan hidup. Lebih baik diberikan ke Yaozu. Baik. Pada akhirnya, kamu tetap menganggap aku orang luar. Kalau begitu, aku menghormati takdir kamu. Aku pergi. Tunggu. Ani Buken, tamu penting yang makan hari ini. Kenapa dia datang? Tidak tahu. Mungkin. Xiao Zong, kenapa Anda keluar? Apakah makanan ini tidak cocok dengan selera? Minger. Xiaozong. Ada apa-apa? Siapa yang memasak sup yang barusan? Aku. Kamu juga mau aku bayar untuk membawa kamu periksa. Pemeriksan APA? Saya datang untuk mengajak Anda KI restoran saya. sebagai kepala chef. Hak Xiao. Anda salah paham. Anda hari ini bukan datang untuk membicarakan Hotel Xiao terhadap akuisisi restoran kami? Bagaimana bisa menjadi merekrut orang? Aku sudah sejak lama keluar dari perusahaan keluarga dan bekerja sendiri. Bagaimana? Anda tidak menjelaskan dengan jelas. Ini masih karena identitas keluarga lebih efektif daripada identitas Anda sendiri? Pak Sao, Anda ingin menggunakan identitas sebagai rekan seprofesi untuk mencoba masakan seorang kepala chef. Lalu siapa yang bisa setuju? Berarti selama ini, kalian sedang mempermainkan saya, ya? Pak Zhang, Anda juga jangan marah. Sebenarnya saya sudah sejak lama mencari tahu restoran Anda. Kali ini juga dalam perusahaan Sao. Rencana akuisisi. Hanya saja orang dari perusahaan induk. Sampai sore, Anda masih ada waktu untuk mempersiapkan. Camel. Kalian semua diam saja kenapa? Cepat, persiapkan. Iya. Pak Xiao, kamu bilang, hari ini kamu sebenarnya datang untuk merekrut orang, ya? Meskipun sangat tidak enak. Tetapi memang seperti itu. Damn. Yang direkrut justru dia. Benar. Kamu akhirnya merekrut orang yang tepat. Dia mengalami gagal ginjal. Baru saja saya pecat. Kamu ingin merekrut orang. Harus cepat. Jika terlambat lagi, orang itu bisa mati. Lalu bagaimana? Gagal ginjal. Sudah seberapa parah? Itu bohong. Tapi mereka semua nggak percaya. Kalau kamu juga nggak percaya, anggap aja kita nggak pernah ketemu. Aku percaya sama kamu. Yang bisa bikin masakan dengan rasa seperti itu?
Menurutku kamu bukan tipe orang yang suka bohong. Dan yang penting, kalau kamu mau datang, meskipun kamu benar-benar sakit, biaya pengobatannya aku yang tanggung. Kenapa? Tuan Muda Xiao, kamu tahu transplantasi ginjal untuk gagal ginjal butuh berapa banyak uang? Kamu malah mau bayarin biaya pengobatannya? Lagi syuting sinetron cinta-cintaan, ya? Jangan-jangan kamu nemu rasa, kayak masakan rumah dimasakannya. Terus jatuh cinta ya? Kepala koki Wei itu adalah koki yang berbakat. Kalian ini buta? Nggak bisa lihat bakat. Bukan berarti aku sama kayak kalian. Kepala Koki Wei. Aku secara resmi mengundangmu untuk bergabung dengan Xiaohua Yeyan, restoran spesial kami. Aku akan sediakan bahan-bahan yang lebih baik. Peralatan dapur yang lebih canggih. Dan tim profesional untuk mendukungmu. Aku yakin dengan kemampuanmu, pasti bisa membuat nama yang lebih besar di industri ini. Apa aku benar-benar bisa percaya sama dia? Keluarga sendiri tega meninggalkanku. Murid sendiri menusuk dari belakang. Baru aja terjadi. Orang ini, bisa dipercaya nggak ya? Kepala Koki Wei, memang Xiaohua Yeyan kami, sekarang belum terkenal. Tapi bos Sao kami asalnya dari keluarga terpandang. Dia adalah putra sulung dari jaringan Hotel Sao, tuan mudanya. Hotel nomor 1 di kota. Kayak orang terkaya, pasti nggak akan memperlakukan Anda dengan sembarangan. Bahkan kalau suatu hari nanti Xiaohua Yeyan gulung tikar, Anda juga. Bahkan jika Xiaohua Yeyan bangkrut nanti, tidak bisa berjalan lagi, Anda juga. Bos Sao kami pasti akan membuat Xiaohua Yeyan semakin besar. Menjadi yang terbaik di kota kami. Tidak. Restoran nomor 1 di seluruh negeri. Anda tenang saja. Saya mengerti. Mungkin Anda masih punya beberapa kekhawatiran. Tapi percayalah pada saya. Saya benar-benar mengagumi bakat Anda. Saya membuka restoran pribadi ini. Bukan hanya Untuk keuntungan bisnis. Tapi juga untuk impian saya sendiri. Dan untuk orang-orang seperti Anda yang punya impian. Agar punya kesempatan yang lebih baik. untuk mewujudkan Nilai diri mereka. Di sini bersama saya. Anda bisa lebih fokus pada keterampilan memasak Anda. Menciptakan lebih banyak hidangan lezat. Baik, saya setuju. Benarkah? Sedang APA ini, jangan macam-macam dengan anak saya. Anak saya sebentar lagi pulang untuk menikah, tidak jadi koki lagi. Saya tidak setuju dengan urusan kalian ini. Saya sudah mau mati. Masih urus saya buat apa? Piwait APA? Tentu saja untuk menerima mas kawin. Kamu pikir mas kawin 200.000 itu, saya terima begitu saja? Saya tidak setuju. Bapak Xiao, saya tidak akan pulang untuk menikah. Saya bisa mulai bekerja sekarang. 200.000 itu saya yang bayar. Tak disangka Wei Wushuang. Kamu ternyata sangat berharga. Membuatku sedikit terkesan. Director Xiao. Kamu benar-benar tidak sakit. Tidak. Aku tidak hanya tidak sakit. Aku juga sangat sehat. Aku bisa bekerja di dapur. San Shirtahun lagi. Bukan, Wu Shirtahun. Baik. 200.000, aku bayar. Tetapi mulai sekarang, kamu tidak boleh lagi mengganggu. Kebebasan kerja dia. Camus. Omongan saja tidak ada bukti. Siapa tahu Camus hanya menipu kami. Lalu berbalik tidak mengaku. Jika kamu setuju, sekarang aku bisa meminta asisten Gao membuat kontrak dan transfer. Tenang. Melihat kamu yang Rakus seperti ini. bahkan tanpa perjanjian tertulis, aku takut kamu akan berbalik. Baik. Calo Begitus et Carambua. Direktur Sao, kontrak sudah dicetak. Benar-benar tak disangka, wanita yang mau mati ini, ternyata sangat berharga. Aku tanda tangan. Transfer saja. Sudah. Alipay menerima transfer. 200.000 yuan. Benar-benar diterima. Benar-benar tidak sia-sia aku membesarkan dia, selama bertahun-tahun. Ternyata masih ada gunanya. Uang sudah kamu ambil. Mulai sekarang. Kita tidak ada hubungan lagi. Ternyata tanpa aku.
adalah hal yang begitu membuatmu senang. Nanti tidak akan lagi. Semua prestasi kamu akan kamu buat sendiri. Lihat lingkungan baru kamu. Oak. Apa-apaan ini? Kuma anak orang kaya. Keluar dari Shaoxi. Kamu pikir kamu bisa hidup lama? Aku tenggelam. Restoran pribadi kamu dihancurkan oleh aku. Aku memang penerus Shaoxi. Tapi aku tidak mau bergantung pada keluarga. Makanya aku buka restoran ini. Harapannya, tempat ini suatu hari bisa jadi surga makanan. Tak Kuzenka. Kamu begitu punya ambisi. Tentu saja. Aku kasih tahu diam-diam. Ibuku. 10 tahun lalu, juara kompetisi MasterChef. Masterchef Wanita Pertama Sepanjang Sejarah. Kamu, ibumu adalah Cheng Melan? Kamu kenal dia? Meski aku tidak kenal dia. Dia selalu jadi idolaku. Kalau aku ada kesempatan, bisa aku ketemu dia? Dia. 5 tahun lalu kecelakaan. Meninggal. Maaf. Aku kira dia sudah pindah profesi atau punya perkembangan yang lebih baik. Aku tidak tahu. Tidak apa-apa. Bukan salahmu. Hanya kecelakaan saja. Setelah dia berhenti jadi koki, dia terus-menerus tidak bahagia. Aku membuka restoran ini. Sebagian alasannya juga adalah ingin meneruskan usahanya. Aku pikir, kalau dia bisa melihatnya dari atas sana, pasti akan sedikit lebih senang. Pasti. Tentu saja. Dengan kehadiranmu, restoranku pasti akan semakin maju. Tenang saja, bos. Aku pasti akan berusaha lebih keras. Ngomong-ngomong, kompetisi Dewa Masak akan segera dimulai lagi. Apa kamu mau mewakili Xiao Huayeyan untuk ikut kompetisi? Aku bisa? Tapi aku dengar, persyaratan kompetisi Dewa Masak sangat ketat loh. Kamu pasti bisa. Kamu tidak hanya bisa ikut, bahkan mungkin menjadi Dewi Masak kedua. Masa sih sebagus itu? Kamu baru mencicipi masakanku. Sekali 2 kali saja. 2 kali. Aku sudah 2 kali makan masakanmu. Yang kedua kalinya, aku harus berusaha keras, baru bisa menemukannya. Aku kasih tahu satu rahasia lagi. Masakanmu Dan masakan ibuku sangat mirip. Benarkah? Apa APA yang kamu katakan semuanya benar? APA? Kalau masakanku benar-benar mirip dengan Koki Cheng, maka aku harusnya lebih meningkatkan keterampilanku. Banyak meneliti beberapa masakan baru. Kalau kamu tidak ada urusan lain, kamu keluar dulu saja. Aku mau bekerja. Baik. Ini yang terbaik. Aku keluar dulu. Lihat nih, inilah yang disebut wok hei. Nah gitu dong, Chef Lee. Harus belajar kasih kesempatan ke anak muda. Nanti kalau aku yang pegang kendali, robot dapur yang diimpor sudah datang. Dapur Belakon akan jadi wilayahku. Siapa yang berani enggak manggil aku, Chef Wang? Lao Zhang, Ada apa, Bos Wang? kamu belakangan ini ganti koki, ya? Enggak kok. Kenapa? Enggak cocok? Masakan ini rasanya beda banget dari yang dulu. Masa sih? Koki kita masih yang sama. Mungkin karena beberapa kali sebelumnya lagi lapar, jadi terasa lebih enak aja. Jangan mikir yang aneh-aneh. Kamu kan bosnya. Aku juga rasa masakan hari ini.
Rasanya enggak senang dulu. Nggak mungkin, pasti cuma sugesti. Begini, aku kasih tiap meja, buah gratis. Silakan dinikmati. Bagaimana, bos? Reaksinya lumayan, kan? Lumayan apanya? Hampir saja lempar sumpit, langsung pergi. Kok bisa? Memangnya kenapa? Kamu tanya aku? Bukannya kamu yang dengan yakin bilang, bisa memegang wajan? Wahahaha. Aduh, Kokili. Besok nih, masih harus mengandalkan kamu yang pegang wajan. Yanggan. Aku lebih baik, kasih kesempatan lebih ke anak muda. Ya, anak-anak muda itu cukup dilatih sekali dua kali, tugas berat ini. Tetap harus bapak yang pikul. Kidai bapak terlalu besar. Beban terlalu berat. Aku ini orang tua. Tidak kuat. Maksudmu apa? Maksudnya, Aku berhenti. Berani-beraninya. Usiamu sudah lebih dari 50. Kalau keluar dari sini, siapa yang mau mempekerjakanmu? biar jualan gorengan di pinggir jalan. Juga lebih baik daripada kerja untuk orang serakah sepertimu. Sudah. Bagus dia pergi. Kalau dia pergi, dia cuma bisa percaya padaku. Wang Xiu, Ya, pas. coba tahan beberapa hari lagi. Soal mesin itu, aku akan usahakan secepatnya. Saya. Wahahaha. Sayang, kenapa hari ini kamu ada waktu datang? Yang Zhao itu, dia lagi-lagi menemani mamanya. Jangan bicara tentang si manja itu. Sial. SI manja. Dia tidak diajar baik-baik oleh kamu? Semua tabungan sudah diberikan ke kamu untuk disimpan? Omong-omong, proyek kamu itu Restaurant robot. benar-benar bisa dipercaya? Aku sudah memasukkan semua uangku. Kedalamnya. Tenang saja. Bidang di dalam negeri masih kosong. Kita sebagai pionir pasti bisa membuat terobosan. TAPI. Tapi kenapa? Setelah Wei Wushuang dipecat, restoran tidak bisa bertahan lama. Kalau mau mempercepat proses pengenalan, masih perlu 30.000 yuan untuk biaya pengiriman. Asalkan kamu bisa menjamin proyek ini, pasti untung. 30.000 yuan ini, aku yang bayar. Tenang saja, sayang. Nama badan hukum restoran sudah aku ubah menjadi kamu. Uang yang didapat, semuanya milikmu. Nanti kita, berdasarkan kompetisi chef, sekali jadi terkenal, diakuisisi oleh Zhao, kita bisa setiap hari, santai-santai menghasilkan uang. Chef Wei, telur yang disiapkan ini cukup? Kakap. Oke. Chef Wei, semua bahan makanan sudah disiapkan. Taruh di sana. Wei Wushuan. Semangat. Kamu datang juga? Aku cuma mau lihat-lihat. Pulang dan istirahatlah. Besok kan ada kompetisi dewa masak. Jaga kondisi tubuhmu. Nggak apa-apa. Masih lama. Dengar kata-kataku. Pulang dan istirahat. Baik. Kamu juga. Istirahat lebih awal.
semuanya sudah siap? Tenang saja, bos. Mesinnya sudah aku atur. Semuanya normal. Bahkan di restoran kita, sudah dicoba beberapa hari. Hasilnya bagus banget. Bisa menghemat biaya kita. Dengan signifikan. Banyak pelanggan lama memujinya. Bagus. Kamu masuk dan siapkan dulu. Wah, Direktur Zhang. Direktur Zhang. Lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Iya. Pertemuan terakhir kita kurang menyenangkan. Tak disangka, Anda tidak menyimpan dendam, dan mau bekerja sama dengan kami. Camp Hang. Soal cari uang. Urusan pribadi, harus disingkirkan. Sayang, kamu antar ibu masuk dulu ya. Itu. Aku masih ada urusan kerja sama yang mau ditanyakan detail ke Pak Sang. Baik. Hahaha. Wei. Ada apa yang tidak kamu percaya diriku? Ah, mana mungkin, Pak Sang. Cuma, urusan tanda kontrak dan sebagainya, selalu istriku yang berkomunikasi dengan Bapak. Keluarga kami ini hanya bertugas menyediakan uang. Belum paham detail isinya, jadi aku pikir, Kukira detailnya, Gao King sudah bilang ke kalian. Ahahaha. Tenang saja. Mesin terbaru yang kami impor, semua impor dari Rusia. Sama sekali belum pernah dipakai di dalam negeri. Uang yang benar-benar akan dihasilkan nanti, bukan dari jualan masakan, tapi dari mengembangkan waralaba. oh hahaha. Wah, langkah kakak ini. Hebat. Bekerja sama dengan Bapak. Aku tenang. Tenang. Eyo. Kakak, kenapa kamu datang? Loh, ini kan Koki Wei yang kami usir dari restoran? Apa kabar belakangan ini? Tak kira kamu benar-benar bisa nyampe final juga ya. Pak Zhang, ini masih tidak kelihatan? Kakakku ini cuma mau, di hari-hari terakhir hidupnya, merasakan kehidupan sebagai koki. Jadi ikut kompetisi Master Koki, coba peruntungan. Hahaha, wah. Sayang sekali, gelar juara tahun ini, pasti tidak akan kamu dapatkan. Karena juaranya adalah milik kami. Percaya diri itu bagus. Tapi kalau sampai menipu diri sendiri, itu tidak baik. Maksudmu apa? Maksudnya, juara kali ini pasti aku yang dapat. Hahaha. Wei Washuan, kamu ini benar-benar mau mati, tapi tidak takut sama sekali. Kamu tahu tidak, hari ini aku bawa mesin yang sangat canggih untuk ikut kompetisi. Ingin mengalahkanku. Jangan mimpi. Kakak, jangan terlalu percaya diri di sini. Keterampilan memasakmu yang itu-itu saja tidak akan berhasil. Pulang saja kamu. Siapa kakakmu? Camus. Bicara lebih banyak tidak ada gunanya. Sampai jumpa di arena kompetisi. Keterampilan memasak sejati tidak akan digantikan oleh mesin. Wei Washuan, kamu harus semangat. Kompetisi ini bukan hanya untuk kehormatan diri sendiri, tetapi juga untuk membuktikan nilai keterampilan memasak tradisional. Para penonton, halo semuanya. Selamat datang di kompetisi Dewa Masak yang diadakan setiap 5 tahun. Babak final, kita bisa lihat para peserta sudah siap untuk kompetisi. Tunggu sampai restoran robot kita di kompetisi ini menjadi terkenal. Nanti tinggal tunggu uang masuk. Benar. Wei Wuxuan gitu. Pasti kalah dengan sangat menyedihkan. Selanjutnya, mari kita sambut Master Liu, Koki Istana Nasional, untuk mengumumkan tema hidangan pertama kompetisi. Saya yakin tema hidangan pertama adalah pada saat ini. Bapak Zhang, robot kita meskipun canggih. Tapi bisakah memahami tema yang begitu canggih ini? Tenang saja. Inilah Wang Ju, alasan keberadaannya.
bisa kita lihat para kontestan sudah mulai memasak. Tapi kontestan misterius kita masih memilih memasak sendirian di bilik. Chef Fong, Wang Zhuai memangnya punya kelebihan apa sih? Kalau Bapak saja tidak bisa melihat kelebihannya, saya juga tidak enak banyak komentar. Bisa masuk 5 besar. Pasti punya keahlian khusus. Cicipan mereka selanjutnya. Waktu kompetisi habis. Ini sengaja atau tidak sengaja? Baik, penilaian awal dari para juri sudah selesai. Selanjutnya, mari kita persilakan para kontestan secara bergiliran menjelaskan inspirasi kreasi mereka. Temanya adalah, pada saat ini. Yang paling sederhana, bakpao dan susu kedelai. Yang setiap pagi kita makan. Pelit banget. Karena temanya, pada saat ini. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Para juri. Ini adalah jajanan terbaik yang saya pilih dari seluruh kota, agar semua orang merasakan rasa seperti di rumah sendiri. Kalau mau jajanan terkenal, ke food court saja sudah cukup. Ngapain nunggu lama-lama? Kamu. Pada saat ini, yang saya buat adalah cuan-cuan siang. Setiap orang punya selera dan pemahamannya sendiri. Seperti setiap tusuk sate. Punya rasanya sendiri. Kalau begitu, boleh tanya, apa inspirasi kreasi Chef Wei, ya? Yang saya buat adalah mapo tofu. Tahu sangat bersih dan putih. Seperti perasaan paling tulus kita terhadap seni memasak. Dan di tempat kompetisi hari ini, semangat setiap orang, seperti cabai yang terbakar. Saya justru sangat penasaran dengan Tuang. Saat ini, di bawah kendali saya. Hidangan yang saya buat ini, ikan buntal dikukus. Pengaturan waktu sangat ketat. Sangat ketat. Sedikit saja bisa berisiko keracunan. Tapi saya bisa mengendalikannya. Tak hanya itu, rasanya, tingkat panasnya, semua bisa dikontrol dengan sangat presisi. Inilah perwujudan kemampuan dewa memasak. Saat ini, adalah makna saya berdiri di sini. Baik, selanjutnya, silakan para juri. Berdasarkan pernyataan peserta, tambahkan penilaian. Lihatlah betapa sempurna makanan yang dibuat robot kami. Lihat juga mereka yang masih bertahan dengan memasak tradisional. Itu benar-benar membuang waktu. Kupikir dia akan sangat hebat. Ternyata tidak seberapa. Benar. Tangan manusia. Mana bisa menandingi robot? Skor sudah keluar. Lihat layar besar. Ya ampun, ternyata skornya 99. Selama bertahun-tahun ini, hanya Dewi masak legendaris, Cheng Mulan, yang pernah dapat nilai 99. Tapi, bukankah dia sudah pensiun lama? Ini, Jangan-jangan ini murid terakhirnya? Kayaknya mungkin banget. 99. Kok bisa dapat nilai setinggi itu? Jangan naik Akiri? Kita nggak bakal kalah, kan? Selanjutnya, kami akan umumkan nilai peserta terakhir.
Wahahaha. Apa ku bilang tadi? Tidak mungkin. Kemampuannya seharusnya jauh di bawah ini. Ada apa ini? Lihat apa sih? Sudah kubilang dari tadi, aku lebih hebat darimu. Masa itu bukan bisa dikuasai dalam semalam. Kamu pakai cara apa? Para hadirin sekalian, tak disangka di panggung kompetisi Dewi Masak ini, untuk pertama kalinya terjadi hasil seri. Maka berdasarkan keputusan panitia, kami akan adakan babak tambahan untuk memilih juara dari kedua koki ini. Baiklah, tambah saja. Bagaimanapun juga pasti aku yang menang. Apa yang mau dilombakan? Tunggu. Sekarang ini era teknologi. Wang Ju memperkenalkan saya, robot masak paling canggih. Bukan hanya kamu. Bahkan kalian semua. Cepat atau lambat akan tersingkir. Kamu jujur saja pada Shifu. Apakah kamu menggunakan robot masak ITU? Anda benar-benar memahami murid Anda sendiri. Karena Anda sudah tahu semuanya. Lalu apa yang akan Anda lakukan? Beri tahu semua orang? Membongkar semuanya ke publik? Jujur saja. Bahkan jika kamu tidak bicara, aku sendiri akan mengatakannya. Robot masak yang memenangkan kompetisi Master Chef. Beritanya akan kuumumkan sendiri pada hari kemenangannya. Nanti, restoran kami, Pangdahai, ikan minerik perhatian semua orang. Dan kamu, meskipun mendapat juara kedua, tetap tidak akan dilirik. Sudah lama aku bilang, masak harus dengan ketulusan. Jalan pintasmu itu tidak ada gunanya. Kata-katamu ini cuma menipu dirimu sendiri. Aku sudah sampai di final. Kamu pikir aku masih bisa dibodohi olehmu? Baik. Karena kamu tidak percaya, mari kita buktikan dengan kemampuan. Aku akan buktikan semuanya dengan gelar juara. Baik, penonton sekalian, tema babak tambahan kita sudah diumumkan. Namanya adalah rasa yang biasa. Ya kenapa? Dia bingung mau masak apa. Ini final? Ngapain melamun? Rasa sederhana ini terlihat mudah. Tapi sebenarnya perlu banyak pertimbangan. Peserta dalam kompetisi berpikir lebih lama. Itu wajar. Bu, di mana? Kenapa kamu tidur di luar? Tante, aku nggak bawa kunci, nggak bisa masuk. Ibu juga nggak tahu kapan baru pulang. Kamu nggak bawa kunci? Mending di rumah tante aja. Lihat, di luar dingin banget. Ayo, bangun. Ibumu bawa Yaozu ke taman bermain. Katanya mau menginap di kota. Malam ini kamu tidur sama tante, ya? Taman bermain. Lapar ya? Tante buatkan kamu makanan. Nggak usah repot-repot. Ah, nggak ribet kok. Tante ada nasi sisa. Digoreng bentar aja. Duduk dulu ya. Chef Wei, sepertinya ini mau bikin nasi goreng telur ya. Memang rasa yang biasa-biasa aja. Hidangan kalian berdua, c'est ya sans piquant. Lucu banget. Di kompetisi nasional, dia cuma masak nasi goreng telur. Memang. Jangan-jangan, pengen mundur tapi nggak berani ngaku kalah. Jadi nyerah aja? Kalau tahu bakal buang waktu kayak gini, mendingan gua istirahat di rumah. Aduh, duduknya bikin pinggang gua sakit. Rasa yang biasa, harusnya sederhana tapi penuh perhatian. Soal ini adalah yang mesin pasti nggak bisa lawan. Soalnya, waktu tinggal 10 menit. Nyerah dan mulai berdoa ke
Dewa Kulkas. Minta dia kasih kamu hidangan mewah. Waktu tinggal 8 menit. Mohon para peserta perhatikan waktu. Waktu tinggal 5 menit. Cuma segini? Dia beneran cuma bawa nasi goreng telur. Buat ikut lomba? Pasti cuma kebetulan aja. Bisa masuk final. Masakan sederhana ini. Jean Gonzala. Masakan dia sebelumnya. Mapo tofu. Itu juga masakan rumahan biasa. Menurut kalian, jangan-jangan dia ini, ibu rumah tangga, yang cari kerja lagi, baru ikut lomba? Saya memasak bubur seafood. Tema kali ini adalah rasa yang biasa. Kampung halaman saya di kota pesisir. Sejak kecil yang saya makan, yaitu bubur seafood ini. Wah, tidak menyangka. Keluarga Chef Wang begitu kaya. Sejak kecil sudah bisa makan bubur yang terbuat dari teripang kembang berkualitas seperti ini. Ini, kehidupan sekarang. Tentu saja lebih baik dari dulu. Biasa, dan biasa, kami. Itu beda jauh. Sampai sekarang saya tidak tahu rasa teripang kembang itu seperti apa. Sok-sokan kayak gini ngapain ikut kompetisi masak? Mending pulang buka restoran sendiri. Jual apapun bisa. Wang Xiu ini ngomongnya kebanyakan. Karena ini babak tambahan, jadi kita tidak lagi menggunakan sistem penilaian, melainkan sistem voting. Jadi, silakan ketiga juri menyampaikan pilihan kalian. Saya memilih Chef Wei. Terima kasih. Aku cuma seorang koki. Bahan makanan apapun di mulutku itu cuma bahan makanan. Tidak peduli seberapa mahalnya atau yang murah. Pendapatku justru sebaliknya. Menurutku bubur seafood Chef Wang lebih enak, meskipun aku cuma pemimpin redaksi kuliner. Tapi selama ini juga, sudah mencicipi berbagai hidangan utama. Bisa mengontrol kematangan bahan makanan, memadukan. Menguasainya dengan sangat presisi dan indah. Harus kasih jempol nih. Sedangkan bahan makanan yang mahal, hanya pelengkap saja. Kalian berdua ini memberikan masalah sulit padaku ya. Tenang saja, kita pasti bisa menang. Mesin menggantikan tenaga manusia adalah hal yang tak terelakkan. Manusia apalah hal yang paling tidak berharga di masa depan. Para guru, karena sudah berkembang sampai situasi seperti sekarang ini, maka aku akan memberitahukan perjalananku masuk ke rahasia final. Memberitahu kalian semua. Rahasia. Masa iya dia masuk final? Ada resep rahasia yang tidak boleh diberitahu. Inilah yang selama perjalanan, yang membuat hidangan. Koki sejati. Maksudmu hidangan ini semua dibuat oleh mesin? Ini jelas curangnya. Peraturan lomba hanya menyatakan, restoran memilih koki. Tidak disebutkan harus manusia asli, atau robot. Ini adalah koki yang dikirim restoran Dahai. Cara kalian ini jelas-jelas mencari celah aturan. Apakah ini adil untuk yang lain? Apa yang tidak adil? Koki robot kami, sama seperti koki sungguhan, bekerja di dapur. Sebagai bos, saya membelinya untuk bekerja menggantikan saya. Coba katakan, dengan koki biasa, apa bedanya? Benar, dan kami memilih robot untuk ikut lomba. Dengan pertimbangan yang lebih jangka panjang, dan lebih bermakna. Seiring perkembangan teknologi, dan kemajuan masyarakat, mesin perlahan masuk ke kehidupan kita. Di segala aspek, robot dapur harus dilihat oleh semua orang. Kami sebagai pelopor industri sedang melakukan pengenalan yang sangat penting. Dia ada benarnya. Jujur saja, kalau benar makanan dibuat robot, mungkin lebih bersih dan higienis. Soalnya,
Kan, programnya juga tidak akan salah. Semuanya, tenang dulu. Saya baru saja menerima hasil diskusi panitia. Mereka sepakat bahwa robot ikut lomba. Tidak melanggar aturan. Guru, kamu pasti kalah. Karena panitia tidak keberatan, robot ikut kompetisi. Maka Chef Feng, silakan buat pilihan kira Anda. Mari kita lihat siapa juara kompetisi Raja Chef hari ini. Siapa yang akan menang? Chef Wei, saya ingin bertanya. Nasi goreng telur ini. Pakai resep rahasia apa? Kok bisa enak banget? Nasi goreng telur ini terlihat sederhana, tapi mengandung pemahaman saya tentang hidup. Saya pakai bahan yang paling sederhana. Nasi, telur, daun bawang. Tapi di dalamnya ada emosi dan perhatian saya. Tapi itu semua kata-kata kosong, kan? Kehidupan sehari-hari. Tidak kosong. Itu kehangatan hidup. Saya memasakkan nasi ke kulkas, langkah itu sebenarnya mengulangi langkah paling biasa dalam hidup. Makan tidak hanya untuk hidup, tapi untuk merasakan kehangatan hubungan dalam hidup. Setiap butir nasi mengundang usaha dan ketekunan saya. Setiap suapan ada rasa rumah. Suara saya berikan kepada Chef Wei. Selanjutnya, mari kita ucapkan selamat kepada juara kompetisi Dewa Chef ini dari Shaowayan, Wei Wushuang. Aku menang. Selamat. Aku tahu kamu bisa. Masa sih? Masa aku bisa kalah? Masakan yang sebenarnya bukan cuma soal mengejar standar. Sentuhan manusiawi adalah bumbu yang lebih penting. Meski robot dapurmu memang bisa meningkatkan efisiensi, tapi restoran kelas atas yang sesungguhnya tidak akan menggunakannya. Omong kosong, kalian cuma tidak mau mengakui kalau kalah dari robot. Tidak mau mengakui kalau kalian tidak berguna. Makanya ngomong sembarangan di sini. Kalau kamu memang berpikir begitu, ya sudah tidak apa-apa. Tidak apa-apa, aku sudah cari media untuk gembar-gembor. Bahkan kalau aku tidak juara, mungkin kalian yang buta. Asalkan restoranku berhasil dibeli grup Shao, aku tetap yang paling diuntungkan. Maaf, grup Shao akan menghentikan Pavilion Restaurant Pang Dahai. Pak Shao, kenapa Anda datang? Aku sudah di sini dari tadi. Sepertinya Bos Sang belum cukup persiapan. Hotel Shao milikku Selalu menjadi penyandang dana kontes MasterChef. Pamanku bahkan adalah anggota panitia. Jadi kehadiranku di sini wajar saja. Kalau begitu, Teddy. Kejadian tadi sudah kulihat semua. Tapi alasan penghentian pembelian bukan karena kesombonganmu. Anda. Apa Anda termakan hasutan orang lain? Wanita itu adalah mantan karyawan yang baru saja saya pecat. Jadi dia menyimpan dendam padaku. Apa yang dia katakan yang buruk tentangku? Dia menghasut Anda kan? Anda jangan sampai percaya ya. Betul. Kakak perempuanku sejak kecil sudah suka berbohong. Arab Anda selidiki dan teliti. APA maksudnya, apakah dia orang penting? Kalau tidak dibeli, Uang kita akan hilang sia-sia. Bu, jangan khawatir, masih belum pasti. Tidak mencari penyebab dari diri sendiri, hanya menyalahkan karyawan lama. Ternyata keputusanku tidak salah. Orang sepertimu tidak bisa mengelola restoran yang baik, dan lebih tidak layak untuk bekerja sama. Bos Shao. Boss Shao. Bos John, kamu terlalu banyak berpikir. Aku sama sekali tidak pernah membicarakan keburukanmu. Wang Zhu, ITU kamu kan? Kamu yang ingin mencaplok sendiri paten dapur robot itu, kan? Sudahlah. Aku beritahu kamu yang sebenarnya. Kami, keluarga Shao, juga bukan asal-asalan dalam melakukan akuisisi. Penyelidikan terbuka dan penyelidikan diam-diam. Tidak ada yang akan terlewat dan restoranmu ternyata tidak lulus penyelidikan diam-diam. Penyelidikan diam-diam? Bagaimana bisa ada penyelidikan diam-diam? Setelah Wu Shuang pergi dari tempatmu, Koki Li juga mengundurkan diri, dan 2 muridmu yang tersisa. Kemampuan masaknya sama sekali tidak cukup untuk mempertahankan pelanggan, kan? Dan untuk mempertahankan pelanggan. APA yang telah kamu lakukan?
Terlu aku jelaskan lebih jelas lagi? Halo, kami mendapat laporan bahwa ada yang menjalankan restoran dengan menggunakan obat-obatan terlarang. Mana yang Zhang Dahai dan Gao Qing? Mereka berdua itu. Silakan ikut kami untuk dimintai keterangan. Kenapa kalian menangkap saya? Saya juga korban. Betul. Zhang Dahai menipu keluarga kami atas semua investasinya. Dia yang harus ditangkap. Lepaskan menantu perempuanku. Korban? Sepengetahuan kami, Gao Qing, sebagai penanggung jawab, Nuata restoran Pang Dahai. harus bertanggung jawab utama. Mana mungkin? Pasti ada salah paham. Menantu perempuan saya. Baru kenal Bapak Zhang tidak lama. Mana mungkin dia, direktur restoran itu? Benar, dialah direktur hukumnya. Tangkap saja dia. Saya tidak bersalah. Kau jahat sekali, Zhang Dahai. Dia lihat restoran saya untung, lalu menggoda saya, bahkan memeras saya untuk menyuntik modal, lalu mengubah namanya jadi direktur. APA? Apa yang kalian bicarakan ini? Dia istri saya. Mana mungkin menggoda kau? Itu tanya dirimu sendiri. Jangan kau lima. Tidak bisa memuaskannya, sampai dia cari yang lain. Aku. Apa yang kau lakukan? Mau berkelahi di depan kami? Apa yang dia katakan benar? Tidak benar. Sayong, tolong aku. Bodoh, masih tanya dia buat apa? Dia sudah jadi direktur, masih mungkin salah? Bawa pergi. Ya ampun. Bu, sekarang istriku kabur. Uang juga habis. Gimana ini? NAK, pasti ada jalan keluarnya. Ibu akan lapor orang itu yang menggelapkan harta bersama kalian berdua. Berapa yang bisa kita ambil kembali? Itu sudah untung. Percuma, uang sudah habis. Laporkan dia juga percuma. Uangnya semuanya sudah diinvestasikan ke mesin. Wang Zhu mana? Bu, Wang Zhu kabur bawa mesinnya juga. Bu. Zayadai, enggak, Washuan, bukannya kamu sudah dapat kerjaan baru? Bisa nggak kamu bantu keluarga? Adikmu nggak boleh nggak punya istri, bisa nggak kamu keluarin uang lagi? Buat cariin calon istri baru buat adikmu. Sekarang nggak sama kayak dulu, mau cari istri yang lebih baik, paling nggak 80 juta. Bisa nggak kamu cari cara untuk kumpulin lebih banyak uang? Waktu itu kan kita sudah sepakat ya? Urusan masing-masing. Dasar anak ini, itu kan cuma omongan kesal. Satu keluarga, masa bisa bubar semudah itu? Kalau butuh aku, baru satu keluarga. Kalau nggak butuh aku, ya urusan masing-masing. Ini namanya satu keluarga? Yezu, coba kamu bujuk kakakmu. Kak, kami mohon padamu. Bukannya kalian beli rumah baru lagi, jual saja rumahnya. Harganya juga sekitar 80 juta. Itu bohong, nggak pernah beli sama sekali. Ini kalian juga mau menipu aku? Kalian terhadap aku? Sebenarnya seberapa tulus sih? Aduh, dulu semuanya salah ibu. Dari peristiwa ini, ibu tahu salah. Kamu maafkan ibu ya? Lagipula, kamu juga tidak punya banyak hari lagi untuk hidup. Uang itu tinggal di sampingmu. Apa gunanya? Kamu masih tidak bisa mengeluarkan semuanya. Bantu keluarga, nanti. Aku pasti akan mengurus urusan setelah kematianmu. Mengadakannya dengan megah untukmu. Ibu, kamu ngomong apa sih? Sudah sampai saat ini. Aku cuma mau bilang, kata-kata dari lubuk hati. Meskipun kamu belum menikah, tidak bisa masuk ke makam leluhur. TAPI, aku akan belikan kamu sebuah tempat feng shui yang bagus. Kakak, aku nanti akan melakukan ritual untukmu. Ibu, dia masih memukulku. Kamu anak perempuan sialan. Kenapa kamu pukul adikmu lagi? Lihat, bicaranya enak didengar. Sekarang aku bahkan memukulnya. Satu tamparan saja tidak boleh. Kamu tidak punya hati ya? Aduh, satu hal, dia adikmu. Dia sudah besar begini, kamu masih memukulnya. Dia laki-laki, pasti butuh muka. Kamu juga tahu dia laki-laki dewasa. Lalu kenapa cari uang untuk menghidupi keluarga? Saat itu kamu tidak cari dia, malah lari ke sini. Cari aku, anak perempuan yang merugi. Tidak menyangka keluarga, Chef Wei. Ternyata seperti ini. Aduh, keluarga ini menggerogoti anak perempuan. Benar-benar memalukan. Kalian pikir aku tak punya hati nurani? Tapi aku juga cari nafkah untuk keluarga. Bahkan saat kalian pikir aku sakit dan mengusirku dari rumah, aku masih memikirkanmu. Nanti kalau sudah tua tak punya tempat tinggal, rumah ini kuberikan untuk kalian. Tapi kalian, apa yang kalian pikirkan? Makin dijingku, minum darahku, sampai akhirnya,
Sampai tulang belulang pun tak kau berikan. Ibu, kau baik-baik saja? Ko anak duraka. Kau buat ibu sampai muntah darah. Halo, Dr. Zhao. Xiao Wei, ya, kenapa akhir-akhir ini tak bawa ibumu untuk kontrol? Aku di sini ada kabar baik untukmu. Kau kembalikan. Sumber ginjal yang cocok sudah ketemu. Kalau uangnya juga sudah terkumpul, besok bisa datang ke rumah sakit bersama keluarga untuk cek kesehatan. Persiapan operasi transplantasi ginjal. Baru saja bilang tak punya uang, sekarang masih mikirin ganti ginjal. Bukan. Xiao Wei, kau masih dengar? Halo, aku ibunya. Wah, bagus sekali. Aku lihat kamu beberapa hari ini juga tidak datang ke rumah sakit. Masih khawatir Wei tidak memberitahu kamu tentang berita itu. Dia memang ingin menyembunyikan dari kami. Tetapi penyakit seperti ini, bagaimana bisa disembunyikan? Sudah tahu juga lebih baik, agar bisa lebih baik bekerja sama. Kalau begitu, operasi transplantasi ginjal ini. Operasi ini kami tidak akan lakukan. Apa? Dokter ini tidak bisa memahami kata-kata orang, ya? Operasi ini kami tidak akan lakukan. Sumber ginjal kami tidak mau. Kamu yakin? Seperti keluarga kamu yang begitu cepat. Sudah cocok untuk transplantasi. Sangat jarang terjadi. Omong kosongmu banyak sekali. Sudah aku bilang tidak mau. Dia Wei Wushuang. Tidak pantas mendapat operasi transplantasi ginjal. Wei Wushuang tidak pantas, tetapi yang perlu transplantasi ginjal, tidak dia. Aneh sekali. Orang yang di depan membatalkan pencocokan sumber ginjal ini. Berlanjut ke kamu. Cepat lakukan pemeriksaan. Baik, terima kasih dokter. Dia bilang, yang transplantasi ginjal, tidak Wei Wushuang. Pilihan itu kalian sendiri yang buat. Jangan salahin aku. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Kamu jelaskan dengan jelas padaku. Dia ngomong apa gunanya? Perkataan yang mana dari dia, kalian percaya? Parson, Zhang Dahai bilang, alasan Gao King berselingkuh itu karena kamu tidak mampu. Masa? Bagaimana mungkin? Bu? Aku. Tidak mungkin. Aku masih muda. Bu. Tidak apa-apa. Tidak apa, tidak akan ada masalah. Bu, aku akan telepon sekarang. Hello, saya keluarga Wei Wushuang. Tadi, ginjal itu kami mau, kami masih mau. Kalian pasien Dr. Zhao? Pasien, kan? Dr. Xiao. Iya. Biar saya lihat. Ginjal yang terbaru sudah diatur untuk pasien berikutnya. Pasien lain untuk tes kecocokan. Kalau kalian berubah pikiran, perlu mengantri lagi. APA? Kenapa bisa gitu? Kan kami yang lebih dulu mengantri. Sudah. Pilihan itu kalian sendiri yang buat. Dosa banget. Kenapa aku membesarkan kamu yang jadi bencana kayak gini? Maaf, kamu jadi lihat hal yang memalukan. Beri padaku. Kompetisi MasterChef kali ini sudah berakhir. Silakan semua meninggalkan tempat dengan tertib. Ayo kita pergi. Kamu berhenti. Ibu akan jual rumah ini sekarang. Untuk biaya pengobatan kamu. Ibu, ini masih berguna? Ibu tidak akan membiarkan kamu sakit. Kamu pulang sekarang langsung, jual rumah itu. Aku sakit, lalu harus diusir dari rumah. Dia sakit, lalu rumah harus dijual. Sudah, jangan banyak bicara. Kamu pulang sekarang. Rumah itu milik kamu. Harus kamu sendiri yang menjualnya. Apa gunanya aku pulang? Sertifikat rumah sudah kamu robek sendiri. Kamu lupa? Bahkan untuk mengurus baru, butuh waktu 7-15 hari kerja. Kamu bisa tunggu? Ibu, aku akan mati? Ibu, aku tak mau mati. Ibu. Kamu suka kakak saya, kan? Kamu sangat kaya. Kan? Aku mohon. Tolong selamatkan aku. Aku mohon. Kamu ngomong apa? Aku mohon. Beli rumah kakak saya. Bisa tidak kamu jangan mempermalukan diri? Asalkan kamu mau lagi, selamatkan kami sekali ini. Aku berjanji. Aku pasti tak akan ganggu Wei Wushuang lagi. Benar tak perlu? Kamu pertimbangkan. Aku tidak ingin merepotkanmu lagi. Tunggu aku di luar saja. Baik, kalau begitu, aku dan pialamu akan menunggu di luar. Ibu, ini kali terakhir aku memanggilmu ibu. Aku beritahu kamu, adik tidak akan kenapa-kenapa, karena orang jahat hidup lebih lama.
Kamu yang akan kena. Apa maksudmu? Kamu menyumpahi aku? Kamu masih kuat memukul aku. Kenapa tidak pergi ke rumah sakit sendiri? Untuk dilihat. Aku mau lihat apa? Ibu, perutku sakit. Jangan takut. Nak, ibu akan mengantar kamu ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Setelah mengalami banyak hal, aku sekarang baru sadar bahwa beberapa jalan memang harus dilalui sendiri. Kamu sangat berani dan juga kuat untuk jalan selanjutnya. Bolehkah aku menemani kamu? Kita jalan bersama. Kalau begitu aku ada satu syarat. Baiklah, katakan. Kamu tidak boleh memotong gaji aku. Aku tidak punya uang. Bagaimana aku bisa? Koki emas aku. Siapa Wei Yaozu di antara kalian? Aku. Siapa di antara kalian yang Wei Yaozu? Saya. Dok, bagaimana kondisi anak saya? Masih bisa ditolong? Tidak separa ITU. Anakmu hanya mengalami defisiensi ginjal biasa. Ambil beberapa resep obat, lakukan perawatan penyeimbangan, dan dia akan baik-baik saja. Apa? Kenapa? Penyakitnya tidak parah, tapi kalian malah tidak senang? Tidak. Terima kasih, dokter. Bu, ini bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Menurutku, justru Wei Zhaodi sendiri yang sakit, bersekongkol dengan dokter, memainkan sandiwara ini untuk menipu kita agar menandatangani persetujuan operasinya. Wajar saja. Dulu aku tidak menyadari pikirannya begitu dalam. Bu, kalau begitu, setelah itu, dia tidak pernah lagi menyebut soal operasi. Menurutmu, apa dia sebenarnya tidak sakit sama sekali? Kamu bodoh. Sekarang dia sudah mendapatkan suami kaya. Pasti orang bermarga Xiao itu yang mengobatinya. Kalau tidak, mana mungkin dia melepaskan kita? Masuk akal. Kalau begitu, dia sekaligus mendapatkan dua keuntungan. Dia sudah mendapatkan uangnya, sekaligus menyingkirkan kita. Kita terlalu sial. Uang sudah habis ditipu. Belum lagi uang mahar juga tidak didapat. Dasar perempuan sialan ini. Kita tidak boleh begitu saja melepaskannya. NAK. Bu, trikmu ini jitu sekali. Tentu saja, aku kan ibumu. Liu Guifan, apakah Liu Guifan ada? Liu Guifan ada di sini? Tower, Detong. Cepat hubungi dia, ibu Liu Guifan ini. Dia mengalami gagal ginjal, perlu penanganan segera. Keluar rumah langsung menemukan uang. Sepertinya urusan kita ini pasti bisa berhasil. Sudah jam pulang semua. Kenapa belum pulang? SSSD. Tunggu aku sebentar. Kalau aku ingat benar, seharusnya aku sedang berpacaran dengan Chef Wei kita. Kenapa Yan sekali saya susah begini? Maaf ya. Tunggu aku sebentar. Wei Wushuang, aku harap kamu bisa serius mempertimbangkan permintaan yang diajukan pacarmu. Kenapa? Kenapa? Jadi, apa yang aku katakan tadi, tidak kamu dengar satu kata pan? Maaf ya. Aku ini kan terlalu sibuk bekerja. Aku tetap tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan kompetisi yang kau perjuangkan untuk aku. Aku tahu kamu serius. Tapi tidak boleh sampai begitu lupa makan dan tidur. Kesehatan tubuh yang paling penting. Sayal. Maaf ya. Gak apa-apa. Aku sendiri yang tidak fokus. Kenapa tiba-tiba membuat kue? Masakan China hampir tidak pernah pakai. Soalnya sedang mengembangkan menu baru.
Lagi pula mau ikut kompetisi di luar negeri. Pasti harus memasukkan beberapa elemen yang dikenal orang luar. Sudah bekerja keras. Aku lihat. Ini. Tidak terlalu gosong. Mau coba? Enak. Benar-benar enak. Ya. Oak. Untuk menebus kesalahanmu, hari ini sampai di sini saja. Kita jalan-jalan. Baik. Sao Zong, ada masalah. Ada orang ribut di pintu depan. Kalau kalian keluar dari pintu belakang saja. Ribut? Siapa? Katakan. Iya. Ibu dan adiknya Wei Zuchu. ATA. Sis. Teman-teman pemirsa, semua tolong nilai ini. Sudah bersusah payah lebih dari 20 tahun. Anak perempuan yang dibesarkan. Kerja dengan gaji tinggi. Tidak mengakui aku sebagai ibunya. Sis, SIS. Akhirnya kamu mau keluar menemui kami. Kalian mau apa sih? Rumahnya sudah diberikan. Kalian kan? Masih mau apa lagi? Enak, kenapa kamu bisa langsung pergi? Kalau begitu, aku tidak akan memaksa kamu untuk menikah. Kamu pulang ke rumah ya? Kalian mau bagaimana? Aku menyuruh kalian ke rumah sakit. Sudah pergi? Aku tahu. Dulu ada hal-hal yang tidak baik terhadapmu. Tapi kamu tidak boleh mengetuk ibu seperti ini. Ibu tahu, bos di sini menyukai kamu. Kamu ingin sendiri menikmati hidup. Aku setuju, tidak boleh. Hanya berharap setiap minggu, kamu bisa meluangkan sedikit waktu. Pulang ke rumah. Aku tidak pulang ke rumah. Aku diusir keluar. Kakak, kamu tidak boleh tidak melakukan tugas merawat. Kakak. Kalian mau apa sih? Aku udah periksa ke rumah sakit. Kalau gitu, kenapa kalian nggak ke rumah sakit berobat? Malah carry aku? Kenapa? Aku sehat-sehat aja. Nggak sakit sama sekali. Cuma kamu yang periksa? Ibu nggak periksa? Dasar orang gila sialan. Ngapain kamu mengutuk aku? Aku kasih tahu, kami udah periksa semua. Nggak mungkin. Laporan pemeriksaannya mana? Coba lihat. Sudah, jangan pura-pura baik deh. Ya Ozu nggak ada masalah. Aku juga nggak ada masalah. Apalagi waktu, buang-buang waktu nunggu hasilnya. Jangan kira aku nggak tahu, kamu sengaja mau usir kami. Biar bisa sama pria itu. Jalan berdua ya? Ibu, jangan bicara seenaknya. Baru segini aja udah nggak tahan, kayaknya kamu nggak ada kemajuannya. Kalian ngapain? Kami cuma ngirim laporan ke email lomba MasterChef. Melaporkan kamu. Sekalian aja. Kalian benar-benar keterlaluan. Dulu, bagaimanapun penandasannya, aku bisa tahan. Tapi koki adalah profesi yang kucintai. Dan kompetisi Master Koki adalah kebanggaanku. Dalam hidupku yang gelap ini, satu-satunya cahaya. Kenapa kalian juga ingin menghancurkannya? Kenapa? Piala ini memang ditarik kembali. Acara internasional ini, efisiensinya sangat tinggi. Bahkan kualifikasi untuk kompetisi Master Koki internasional berikutnya juga dibatalkan. Aku kasih tahu. Kak, jangan buru-buru sedih. Masih ada jalan keluar. Tapi tergantung apakah kamu mau mengambilnya. Apa maksudmu? Apa maksudnya? Aku bisa minta maaf untukmu. Bilang saja aku mabuk. Cuma iri padamu. Syaratnya? Syaratnya adalah kamu serahkan rumahmu kepadaku. Baik. Kami juga ingin semua tabunganmu yang tersisa. Benar, benar. Setelah uang diambil olehmu dan ibu, aku hanya menabung 3.000 yuan. Jika kalian mau, ambillah. Yang terakhir kami tidak mau lagi. Kami ingin mas kawin 800.000. Mas kawin apa?
kamu pacaran dengan bos di sini. Buat apa pura-pura? Tapi kami belum sampai tahap membicarakan pernikahan. Segera kalian akan sampai ke tahap ini. Apa membicarakan pernikahan? Kenapa aku tidak tahu? Bukannya sudah sepakat untuk istirahat? Jangan dengarkan ini lagi. Kamu datang tepat pada waktunya. Kebetulan kami sedang berunding tentang mas kawin. Ini memang perlu ikut camper. Kami minta mas kawin 800.000. Kurang 1 sen pun. Jangan harap bisa menikahi kakakku. Kukira ada masalah APA. hanya ini saja? Maksud perkataanmu, uang ini akan kamu bayar? Urusan pernikahan dan pemakaman, biaya untuk orang tua, memang sudah seharusnya. Tapi, apakah kamu orang tuanya? Apa maksud perkataanmu ini? Aku telah membesarkannya lebih dari 20 tahun. Masih berani kamu ingkari? Bukan aku tidak mau mengakui, tapi kamu tidak pantas. Lihat baik-baik, APA ini. Dia. Aduh, panik apa sih kamu? Dari mana kamu dapat barang ini? Awas aku laporkan kamu masuk rumah orang tanpa izin. Kontrak jual beli APA pan. Selalu dibuat 2 rangkap, apalagi ini soal anak. Ini adalah kontrak penjualan diriku. Hari ini, keluarga Chen memiliki seorang bayi perempuan yatim. Kedua orang tuanya telah tiada, tak ada yang merawat. Wei Guifan yang baik mengangkatnya sebagai anak perempuan sendiri. Diberi nama Zhaodi. Iya, betul. Ternyata selama ini semua sikap pilih kasih, semua ketidakadilan, bukan karena aku anak perempuan, tapi karena aku anak angkat. Kalau memang tidak suka anak perempuan, kenapa harus mengadopsi? Kenapa juga memberi aku nama? Seperti Zhaodi, membuatku jijik selama lebih dari 20 tahun. Kenapa? Sudah sampai saat ini, aku terang-terangan saja. Dulu kata tukang ramal itu, takdirmu membawa saudara. Mengadopsimu bisa melahirkan anak laki-laki. Nyatanya, ramalannya memang tidak salah. Sekarang aku sudah punya anak kandung laki-laki. Bersikap buruk sedikit padamu, kenapa? Bisa membesarkanmu dengan utuh sampai besar. Kamu seharusnya bersyukur dan berterima kasih padaku. Betul, kamu harus bersyukur. Kalau bukan karena keberuntunganmu, kau bahkan tidak tahu sedang hidup susah di mana. Giliranmu jadi kakakku di sini. Kalian benar-benar membuatku merasa hidupku seperti lelucon. Mau membenciku? Membenciku pun sudah terlambat. Sekarang opini di internet condong ke satu sisi. Semua membuktikan kau anak durhaka. Kekulai, aku yang maju untuk membersihkan namamu. Kalau tidak ada yang bisa membuktikan kesucianmu. Benar, kalau kau masih mau ikut kompetisi memasakmu itu, serahkan saja 800 juta dengan patuh. Aku masih bisa mengurus pemakamanmu. Tidak perlu repot-repot. Kalian sudah membersihkan namanya. Aku percaya, keadilan ada di hati orang. Apa maksudmu? Semuanya sudah lihat jelas. Keben aran masalah ini, kan? Halo, apakah ini Ibu Wei Wushuang? Ya, saya. Saya dari kompetisi Master Chef Dunia, Kepala Perwakilan Cina, karena beberapa kesalahan operasional mengenai pembatalan kesempatan Anda. Sebelumnya, kami meminta maaf. Kami akan terus menyediakan tempat untuk Anda berpartisipasi. Semoga Anda di arena internasional dapat bersinar terang dan membawa kejayaan untuk negara. Maksud Anda, saya masih bisa terus berpartisipasi. Benar. Terima kasih. Terima kasih. Ini bukan apa-apa. Anda adalah koki di Xiaohua Yeyan. Membuktikan ketulusan Anda. Juga untuk reputasi restoran. Jangan terlalu mudah terharu. Terlihat mudah ditipu. Hello. Siapa yang melaporkan polisi? Saya, mereka berdua, ibu dan anak, diizini. Menyebarkan rumor dan membuat masalah. Telah menyebabkan kerusakan pada reputasi restoran saya. Dampak yang serius. Tidak. Saya hanya datang untuk melihat putri saya. Seya datang un tuk melia kakak seya. Kak.
Oh ya, Pak Polisi. Mereka juga diduga terlibat perdagangan anak. Ini adalah buktinya. Bawa mereka kembali untuk diselidiki. Ibu, saya tidak ingin masuk penjara. Bu, Halo. Apakah ini Ibu Liu Guifan? Akhirnya bisa menghubungi Anda. Pemeriksaan yang Anda lakukan sebelumnya, hasilnya sudah keluar. Didiagnosis gagal ginjal. Perlu dirawat di rumah sakit secepatnya. Yang kena gagal ginjal. Aku. Ibu, apa katamu? Kenapa kamu yang kena gagal ginjal? Ini tidak mungkin. Awalnya, ternyata untuk mengobatiku. Ternyata untuk mengganti ginjalku. Baru sekarang kamu tahu? Tapi sudah terlambat. Ibu, Keadaan darurat? Cepat telepon 120. ibu, Pasau, Chef Wei. Tiket pesawat dan bagasi sudah siap. Kita harus berangkat. Selama ini, kebaikanmu membesarkanku. Sudah kukembalikan sepenuhnya. Tanggung jawab sebagai kakak. Juga sudah kulakukan. Tapi manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan membayar konsekuensinya. Mulai sekarang, kita berpisah dan masing-masing menjalani hidup. Aku juga akan memulai kehidupan baruku. Zayadai.